Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Ahlul Bait. Saya bacakan terlebih dahulu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum. Bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah adalah mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum, dan berloyal kepada mereka, ya. Yaitu tidak membenci mereka tapi mencintai mereka. Kemudian wa yahfazuna fihim wasiyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yauma qadirhum udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan juga mereka menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Bait, di mana Rasulullah sallallahu pernah berkata ketika yauma qadirhum, ya, ketika Rasulullah sallallahu pulang dari Haji Wada, Rasulullah sallallahu berkata udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah untuk perhatian terhadap Ahlul Baitku. Kemudian juga beliau berkata, wa qala aidan lil Abbas ammihi wa qad ishtaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajfu bani Hashim. Suatu hari Al Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh tentang sikap sebagian orang Quraisy kepada Bani Hashim yang agak kaku dan kasar kepada Bani Hashim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah wa liqarabati. Mereka tidaklah beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan juga karena kekerabatanku. Kemudian juga beliau berkata, Rasulullah bersabda, wa qala innallaha astafa bani Ismail, sungguhnya Allah telah memilih dari Bani Ismail, wastafa min Bani Ismail Kinanah. Allah telah memilih Bani Ismail dan Allah memilih dari anak-anak Ismail adalah Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan, Allah pilih dari Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ini menunjukkan bahwasanya Bani Hashim adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibn Taimiyah berkata, wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Demikian juga Ahlus Sunnah berloyal kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah ibunda-ibunda kaum mukminin. Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah, dan mereka juga beriman bahwasanya istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi juga di akhirat, dunia dan di akhirat. Ya. Khususan Khadijah umma aktsari auladi. Terkhususkan adalah Khadijah yang merupakan ibunda dari anak-anak Rasulullah, kebanyakan anak-anak Rasulullah sallam, ya. Wa awwalu man amana bihi wa adadahu ala amrihi, dan Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana laha minhu al-mazilah al-aliyah, maka Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Siddiqah binti Siddiq, demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Nabi pernah berkata, allati qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Aisyah, fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid, yaitu makanan yang lezat, dibandingkan makanan-makanan yang lain, ya. Kemudian wa yatabarrauna min tariqati rawafid alladzina yubghiduna as-sahaba wa yasubbunahum, dan Ahlus Sunnah berlepas diri dari cara-cara orang Rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencaci maki para sahabat. Wa tarakatin nawasib alladzina yu'dzuna ahlal bait biqaulin aw amalin. Demikian juga Ahlus Sunnah berlepas diri dari sikap metode orang-orang nawasib yang mereka mengganggu Ahlul Bait baik dengan perkataan maupun dengan amalan. Ini semua yang saya bacakan dari perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah taala sangat jelas bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
mencintai dan berloyal, berwala kepada Ahlul Bait, dan mereka selalu ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk perhatian terhadap keturunanku, terhadap keluargaku. Ya, dan juga termasuk Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahlus Sunnah berlepas diri dari metode Rafidhah dan juga metode An-Nawasib yang benci kepada Ahlul Bait. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akidah Ahlus Sunnah, tentang Ahlul Bait, siapa saja itu Ahlul Bait, apa saja kedudukan mereka dan bagaimana sikap yang benar terhadap Ahlul Bait. Insyaallah kita bahas pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama kita bahas tentang makna Ahlul Bait, ya. Ahlul Bait, ya, secara bahasa, kemudian secara istilah, ya. Adapun secara bahasa, Ahlul Bait diambil dari kata ahl, ya. Al-Khalil berkata, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini punya buku namanya Kitabul Ain. Ini buku termasuk buku yang awal-awal tentang masalah kamus, menjelaskan tentang bahasa Arab, ya. Dia mengatakan dalam bukunya Al-Ain, Ahlur Rajul yaitu zaujuhu. Ya. Ahlur Rajul artinya istrinya, ya. Dia artikan, jadi Ahlul Bait adalah istrinya. Makanya dikatakan ta'ahul ay tazwij, ya. Kemudian berkata Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, ini juga kitab induk dalam masalah kamus, ketika dia mengembalikan makna-makna kata kembali kepada huruf-hurufnya. Misalnya dia mengatakan ain, lam, mim adalah suatu kata yang menunjukkan makna ini dan ini dan ini. Kemudian baru dia jelaskan secara panjang lebar, ya. Dan ini buku yang sangat bagus Ibnu Faris. Dia mengatakan alur rajul yaitu ahlu baitihi, ya. Alur rajul maksudnya keluarganya, ya. Karena kita di sini ada dua, Ahlul Bait atau Alul Bait. Dua-duanya sama, Alul Bait atau Ahlul Bait. Oleh karenanya Ibnu Mandzur, ini belakangan Ibnu Mandzur, ya, yang dalam kitabnya Lisanul Arab, dia menjelaskan bahwasanya al-al itu asalnya dari sama dengan al-ahl, sama, ya. Cuma hanya diganti dengan hamzah. Ini ha dirubah menjadi hamzah, ya. Akhirnya menjadi al-al. Jadi maknanya sama antara Ahlul Bait ataupun Alul Bait. Jadi secara bahasa Ahlul Bait adalah istri atau keluarga. Maksudnya Ahlu Baitin Nabi, yaitu keluarga Nabi atau istri Nabi, itu secara bahasa. Sekarang secara istilah, apa yang dimaksud Ahlul Bait? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf. Siapakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Ada 4 pendapat, ya. Yang pertama adalah yang diharamkan menerima sedekah. Sedekah. Dan mereka ini ada 2, yaitu Banu Hashim, kemudian Banu Al-Muttalib. Banu Hashim maksudnya anak keturunan Hashim. Kalau Banu Al-Muttalib adalah anak keturunan Al-Muttalib. Siapakah Hashim, siapakah Al-Muttalib? Kita tahu bahwasanya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad
kemudian bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay dan seterusnya ya. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Abdu Manaf ini punya anak selain Hashim ada 3 yang lain, yaitu Abdus Syams, kemudian ada namanya Naufal, dan ada satu lagi namanya Al-Muttalib. Ya, mereka ini berempat anaknya Abdu Manaf, ya, anaknya Abdu Manaf. Nah, Nabi mengatakan maksudnya yang disebut Ahlul Bait adalah dari keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Kenapa keturunan Abdul Syams dan Naufal tidak merupakan Ahlul Bait? Jadi ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Khaybar, Allah berfirman, "Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah maka dibagi walillahi 1/5, kemudian diberikan kepada kerabat, dawil kurba. Maka Nabi SAW ketika itu membagi ghanimah kepada Bani Hashim dan juga kepada Banil Muttalib. Ya, Bani Hashim yaitu keturunan Hashim, kemudian keturunan Al-Muttalib. Maka datanglah 2 sahabat tanya kepada Nabi. 2 sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan dan Jubair bin Mut'im. Utsman bin Affan dari keturunan Abdus Syams. Utsman bin Affan. Kemudian dari keturunan Naufal ada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Ya. Mereka berdua, Utsman dan Jubair, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau memberikan ghanimah kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib dan kau tidak memberikan kepada Bani Abdi Syams dan Bani Naufal, sementara mereka berempat anak-anak Abdu Manaf." Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang riwayat Bukhari, dan ini hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, "Innama Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib syai'un wahid." Sungguhnya Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah satu kesatuan. Kenapa dikatakan satu kesatuan? Karena mereka 2 orang ini keturunannya saling bekerja sama ketika di masa jahiliyah, ya. Demikian juga ketika sudah Islam, ya. Bahkan ketika Nabi SAW diboikot, ketika Nabi sedang berdakwah di Mekah dan Nabi diboikot di Syekh Abi Thalib, ya, diboikot, maka yang bela sungkawa kepada Nabi Banu Hashim, bahkan mereka masih kafir, mereka tidak beriman kepada Nabi, tapi mereka membela Rasulullah sebagai teman mereka dari Bani Hashim. Ya, karena Rasulullah diboikot, maka Bani Hashim semua ikut masuk dalam tempat yang diisolasi tersebut, di Syekh Abi Thalib, masuk semua. Kemudian juga Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib juga masuk membela Rasulullah SAW. Adapun Bani Abdul Syams dan Bani Naufal tidak ikut masuk bersama Bani Hashim. Padahal Bani Abdul Muttalib banyak yang kafir, Bani Muttalib banyak yang kafir, dan Bani Hashim juga banyak yang kafir, tapi mereka tak membela Nabi sebagai keluarga, ya. Oleh karenanya Nabi mengkhususkan ghanimah kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim. Ya, dan Bani Hashim tentunya banyak. Ini urutannya kan akan banyak. Dari Bani Hashim ada Abdul Muttalib, ada Abdullah, ada Muhammad, kemudian di bawahnya ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak-anaknya banyak, ya. Ada siapa? Abu Thalib. Nanti ada Hamzah. Kemudian ada Al-Abbas, ada Abdullah maksudnya Rasulullah SAW. Ya. Abdullah, dari Abdullah ada Muhammad SAW. Dari Al-Abbas ada anaknya Ibnu Abbas, ada Fadl bin Abbas dan yang lainnya, ya. Ada Hamzah, Allah alam. Abu Talib ada anak-anaknya. Abu Talib itu kafir, ya. Ada namanya Ali, ada Ja'far, kemudian ada Aqil. Maka ini semua, keturunan mereka ini semua adalah Ahlul Bait. Jadi seperti saya di Madinah, saya punya kawan-kawan, saya punya teman Ahlul Bait dari Al-Abbas, ya. Saya punya kawan Ahlul Bait dari Al-Abbas. Dia Ahlul Bait tapi dari keturunan
Abbas bin Abdul Muttalib ya. Kemudian juga adapun dari keturunan Ali bin Abi Thalib ya ini banyak ya bersama Fatimah. Kemudian punya keturunan dari Ahlul Bait, dari Ja'far, dari Aqil, maka ini semua adalah Ahlul Bait ya. Adapun dari Banul Muttalib kita tidak begitu tahu, namun di antara keturunan Al-Muttalib di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Jadi Imam Syafi'i adalah keturunan dari Banu Al-Muttalib ya, dari Banu Al-Muttalib Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karenanya Imam Syafi'i memilih pendapat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya Bani Hashim Ahlul Bait adalah keturunan Bani Hashim dan keturunan Banul Muttalib ya. Tinggal ditelusuri sanadnya mereka secara nasab mereka sampai enggak kepada Banu Hashim dan Banul Muttalib. Kalau sampai kepada mereka maka mereka ada Ahlul Bait. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi pendapat yang kedua yang disebut dengan Ahlul Bait adalah dzurriyyatu azwajuhu, yaitu anak-anak dzurriyyatuhu wa azwajuhu, yaitu anak-anak beliau dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi. Ini semua adalah Ahlul Bait. Di luar ini bukan Ahlul Bait. Di luar ini bukanlah Ahlul Bait. Hanya dibatasi dengan anak-anak dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini sangat pas dengan secara bahasa Ahlul Bait. Ahlul Bait tadi secara bahasa artinya istrinya atau keluarganya. Istrinya atau keluarganya ya. Dan datang dalam salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa ala dzurriyyatihi. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad, kepada ahlul baitnya, kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya ya. Dikhususkan istri-istri dan anak-anak termasuk ahlul bait dan bahkan mereka adalah yang paling utama untuk masuk dalam ahlul bait karena kedekatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dan anak. Maka sebagian ulama hanya membatasi bahwasanya ahlul bait hanyalah anak-anak dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Ibnu Arabi ya. Ini pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki. Pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki. Sahibut tafsir. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya Ahlul Bait adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Seluruh pengikut. Hingga hari kiamat. Ini adalah pendapat dari ini pendapat An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, Al-Mirdawi dari mazhab Hambali. Mereka berpendapat namanya Ahlul Bait adalah pengikut ya. Jadi orang yang setia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Bait ya. Juga mendapatkan sholawat. Ketika orang bersalawat dia juga dapat bagian karena dia adalah pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang keempat, Ahlul Nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad ya. Al-Adabul Mufrad yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama awliya'i al-muttaqun ya. Ya. Wa in kana nasabun aqraba min nasabin ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya wali-waliku adalah orang yang bertakwa, meskipun sebagian kalian ada yang nasabnya lebih dekat kepadaku daripada sebagian yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian datang kepadaku ya wahai kerabatku, ya kalian memikul dosa-dosa sementara selain kalian datang membawa ketakwaan amal saleh. Kemudian kalian berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, maka aku berkata, la, tidak. Itu Rasulullah menjelaskan aku tidak bisa menolong kalian karena sesungguhnya wali-waliku yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bertakwa. Taib. Mana di antara empat pendapat ini? Jadi ada empat pendapat ya.
Pendapat yang paling kuat, Allah alam bisa adalah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwa inilah ahlul bait yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah, tidak menerima zakat dan juga tidak menerima sedekah. Inilah ahlul bait. Taib. Kita bicara sekarang ahlul bait menurut Syiah. Ya. Orang-orang Syiah menurut mereka ahlul bait hanyalah dibatasi 5 orang yang datang dalam hadis kisah. Hadis al-kisah. Kisah itu artinya kain. Ya, dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma yuridullahu an yutahhirakum min rijzi ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kalian dari rijz dalam surat Al-Ahzab dan bersihkan kalian, ya. Inna ma yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira dalam surat Al-Ahzab. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan rijz atau najis dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesungguh suci-sucinya. Maka Nabi mengambil kain ketika itu, datanglah itu Nabi di kain tersebut, kemudian datang Fatimah, Rasulullah masuk ke dalam kain tersebut, Rasulullah tutup dengan kain tersebut, kemudian datang Hasan dan Husain, datang Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi tutup kain tersebut terhadap mereka. Inilah 5 orang yang terkumpul dalam satu kain, itu Nabi SAW, kemudian Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, 5 orang. 5 orang tersebut adalah Nabi SAW, kemudian Fatimah, kemudian Hasan, Al-Husain, dan Ali bin Abi Thalib. 5 orang. Ini saja yang merupakan asalnya ahlul bait. Kemudian mereka mengatakan, orang Syiah mengatakan dari keturunan inilah yang disebut dengan ahlul bait. Sehingga orang-orang Syiah mereka mengeluarkan istri-istri Nabi. Perhatikan sini. Menurut mereka istri Nabi bukan. Ya. Adapun istri-istri Nabi bukan ahlul bait. Oleh karenanya tidak heran kita dapati orang Syiah kemudian mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka juga menjelek-jelekan Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka ada perkataan juga tentang misalnya Zainab bintu Jahsyin dan istri Nabi yang lain. Dan salah seorang guru kita yang Syekh Abdul Qadir At-Tasufi punya buku, saya punya buku di kamar ya, dia karang tentang pembelaan Ahlus Sunnah terhadap istri-istri Nabi dari cercaan dan makian orang-orang Syiah. Jadi orang Syiah menganggap istri Nabi bukan Ahlul Bait, bahkan mereka benci kepada sebagian istri-istri Nabi, terutama Aisyah dan Hafsah, radhiyallahu taala anhuma. Maka menurut mereka istri Nabi bukan Ahlul Bait. Apa dalil mereka? Dalilnya hadis Al-Kisah, ya. Hadis Al-Kisah. Hadis Al-Kisah ini riwayat siapa? Riwayat Aisyah, ya. Datang juga dalam dari Ummu Salamah kalau tidak salah, tapi yang dalam Sahih Muslim riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Terus kata mereka juga ketika ayat Allah mengatakan inna majridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah menggunakan dhamir kum, antum. Ya, antum berarti laki-laki, sementara istri Nabi perempuan semua. Kenapa Allah tidak mengatakan antunna atau kunna, ya, dalam surat Al-Ahzab? Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna", pakai kunna. Kunna itu kalian wanita. Banyak istri Nabi menetaplah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah kalian bertabarruj, berhias sebagaimana orang jahiliyah dahulu. Wa ati'na sholata wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Masih pakai domir antuna juga, ya. Dirikanlah salat istri Nabi, bayarlah zakat, taatlah kepada Rasulnya. Setelah Allah berkata, innama yuridullahu liyudhhiba ankum. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian. Tiba-tiba Allah rubah jadi kum.
Antum laki-laki. Ya. Jadi sebelumnya dalam surat Al-Ahzab, perhatikan sini Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Ya, ini kunna itu antunna ya. Wala tabarrujna tabarruj seterusnya, tiba-tiba Allah mengatakan liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Di sini Allah ganti dengan kum. Kum itu antum laki-laki. Sehingga istri Nabi tidak masuk karena istri Nabi itu perempuan. Sementara ayatnya pakai kata kum. Bagaimana bantahan terhadap pendalilan mereka ini? Bantahannya ya, bantahan pertama, ini sudah saya pernah singgung dalam surat Al-Ahzab, saya ulang lagi. Pertama, bahwasanya ayat ya, sebelum dan sesudahnya tentang istri-istri Nabi. Ini satu ayat ya. Istri Nabi. Satu ayat ini. Jadi ayat pertama, jadi ayat tengah-tengah ada potongan ini. Sebelum dan sudahnya dalam satu ayat semua ini, sebelum dan sudahnya tentang istri Nabi. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian kata Allah, wadhkurna fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan hendaknya kalian kunna lagi. Wadhkurna fi buyutikunna. Jadi setelah Allah menggunakan kunna, terakhir juga Allah menggunakan kunna. Di tengah-tengah Allah menggunakan kum. Jadi ayat konteksnya tentang istri-istri Nabi SAW. Lantas kenapa Allah menggunakan kum? Adapun dhamir kata ganti kum, karena dalam Ahlul Bait ada Nabi. Karena di antara Ahlul Bait ada Nabi. Nabi laki-laki. Sehingga ketika ada Nabi ya sudah. Maka Allah menggunakan kata kum. Ahlul Bait termasuk Nabi. Ketika Allah berbicara konteksnya khusus mereka, di sini Nabi Allah menggunakan kunna. Ketika Ahlul Bait berkaitan dengan Nabi, maka Allah jadikan kum. Ketika Allah berbicara lagi tentang istri Nabi, jadi kunna kembali. Ini sama seperti dalam surat Hud ya, ketika datang malaikat-malaikat kepada keluarga Ibrahim dan di situ ada Sarah, kemudian para malaikat mengatakan Allah akan menganugerahkan kepada kalian yaitu Ishak, wa min wara'i Ishak Yakub. Kau akan punya anak wahai Sarah setelah dia enggak punya anak. Sementara dia dalam kondisi sudah sangat tua ya. Maka dia mengatakan qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib ya. Dia mengatakan apakah saya bisa punya anak, saya sudah sangat tua dan suamiku juga sudah tua. Maka malaikat berkata, qalu ata'jabina min amrillah. Masih domir kun. Apakah kau wahai Sarah heran dengan keputusan Allah? Rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ketika Allah mengatakan rahmat dan keberkahan bagi kalian, Allah menggunakan kum. Kenapa? Karena di rumah itu ada Ibrahim. Di rumah tersebut ada Ibrahim alaihissalam. Maka Allah menggunakan tadinya anti menjadi kum karena di situ ada Ibrahim alaihissalam. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Karena di situ ada Ibrahim alaihissalam. Sama. Allah menggunakan kum karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bantahan ketiga, kalau memang harus laki-laki, kenapa Fatimah masuk radhiyallahu taala anha? Fatimah ikut masuk. Tidak ada dalilnya kalau Fatimah bisa masuk perempuan sama istri Nabi juga ikut masuk. Jadi yang benar bahwasanya ayat tentang Ahlul Bait khusus tentang istri-istri Nabi pada asalnya, adapun yang menunjukkan bahwasanya Nabi Fatimah, Hasan, Husain, Ali ditunjukkan oleh hadisul Kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bagaimana Aisyah cinta kepada keluarga Nabi. Buktinya Aisyah yang meriwayatkan tentang keutamaan keluarga Nabi dalam hadis Al-Kisah. Taib. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Wahai orang-orang Syiah, bagaimana dengan keluarga-keluarga Nabi yang lainnya? Bagaimana dengan keturunan Ja'far bin Abi Thalib? Bagaimana dengan keturunan Al-Abbas bin Abi Thalib, paman Nabi? Termasuk
Ahlul Bait atau bukan? Kalau kita Ahlus Sunnah ya termasuk. Bukankah Nabi pernah berkata Al-Abbas minni wa ana minhu? Al-Abbas dariku dan aku darinya. Bukankah Ibnu Abbas punya Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi punya putra yang sangat hebat namanya Ibnu Abbas, disebut dengan habrul ummah, yaitu orang yang sangat alim yang Nabi pernah doakan. Allahumma alimhu ta'wil ya. Ya Allah ajarkan dia faqihu fid din, buat dia faqih dan ajarkan dia tafsir. Ibnu Abbas, apakah dia bukan Ahlul Bait? Ahlul Bait. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar dan keturunannya Ja'far bin Abi Thalib yang berperang dalam perang Mu'tah sehingga tangan kanannya terputus, tangan kirinya terputus, kemudian dia pegang bendera dengan kedua lengan atasnya, kemudian ditikam dan didapati sekitar 80 luka di badannya, tidak satu pun di belakang, semua di depan. Yang menunjukkan dia tidak pernah bergeming, mundur sama sekali tidak pernah, meskipun hujaman atau tikaman begitu banyak di tubuhnya. Bayangkan 80 tikaman, bekas tombak, bekas tikaman, semuanya di depan bagian tubuhnya. Bagaimana hebatnya para sahabat dahulu. Artinya tikaman pertama, tikaman kedua masih terus berperang sampai 80. Berarti terluka-luka masih berperang. Ya. Sehingga disebut dengan At-Tayyar. Rasulullah melihat bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib terbang di surga, digantikan tangannya dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak termasuk Ahlul Bait? Ya, Rasulullah SAW pernah berkata, asbahta khulqi wa khalaqi wa khulqi wa khalqi. Ya Ja'far, engkau mirip dengan aku dari sisi akhlak dan dari sisi rupa. Nabi yang bilang, terus bukan Ahlul Bait. Baik, Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada, Asadullah, singa Allah, kemudian bukan Ahlul Bait. Ya. Pada kemana mereka semuanya? Ya, kalau kita Ahlus Sunnah, mereka semua Ahlul Bait. Ya. Kemudian istri-istri Nabi, ya. Bagaimana bukan Ahlul Bait? Ya. Jadi yang benar bahwasanya Ahlul Bait sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mencakup istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, ya, dan mereka haram untuk menerima sedekah. Tapi kita akan bahas sekarang tentang keutamaan Ahlul Bait. Keutamaan Ahlul Bait, fadail Ahlul Bait. Keutamaan Ahlul Bait. Keutamaan Ahlul Bait mungkin bisa kita kelompokkan sumber-sumbernya dari beberapa kelompok. Yang pertama dari ayat Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antaranya perkataan para salaf. Para sahabat. Praktek perkataan para sahabat. Adapun dari ayat Al-Qur'an, maka ada dua ayat yang berbicara tentang Ahlul Bait, ya. Pertama tadi ayatut tathhir, ya. Ayatut tathhir dalam surat Al-Ahzab tadi yang sudah saya bacakan, ya. Dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Terus di sini Allah ingin membersihkan dari kalian najis dan juga Allah ingin mensucikan kalian, wahai Ahlul Bait. Khusus Allah turunkan tentang ayat tentang Ahlul Bait. Kemudian juga dalam surat Maryam, ayatul mubahalah. Ya. Kata Allah, "Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm." Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilm
Faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al na'atallah la'natullah 'alal kadhibin. Ini ayat disebut ayat mubahalah ketika Nabi menantang orang-orang Nasara yang mereka tidak mendebat Nabi tentang masalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah datang penjelasan, faman hajjaka fi ba'di ma ja'aka minal ilm. Siapa yang mendebat engkau setelah datang ilmu? Faqul ta'alu, maka katakan kepada mereka, mari kita bermubahalah. Panggil anak-anak kita, anak-anak kalian, istri-istri kita, istri kalian, diri kalian, diri kami, diri kalian, kemudian kita bermubahalah dan kita berdoa laknat Allah kepada orang yang berdusta, ya. Fanaja'al al-kadzibin. Dalam hadis disebutkan, maka Nabi pun manggil Fatimah, kemudian Hasan dan Husain, ya, untuk ikut dalam mubahalah tersebut. Ini di antara dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Adapun hadis-hadis Nabi, maka banyak, ya. Atau ada beberapa hadis Nabi. Yang pertama hadisul kisah, tadi sudah kita jelaskan. Ya, hadis tentang kain. Yang di mana tadi Nabi mengambil kain, kemudian Nabi masukkan dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, ada Fatimah, ada Hasan dan Husain, ya. Maka Nabi kemudian membacakan ayat dari Al-Ahzab, ayatul tathhir, ya. Kemudian di antaranya hadis Ghadir Qum, ya. Hadis Ghadir Qum, ya. Jadi ketika Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada, kalau tidak salah pulang dari. Kemudian Rasulullah melewati suatu tempat semacam mata air disebut dengan Ghadir Qum, letaknya antara Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, yaitu wasiat dari Nabi menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, wa ana tarikun fiikum thaqalain. Awaluhuma kitabullah. Kemudian Nabi mengatakan wa ahli baiti. Ya. Kemudian udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Jadi Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, saya akan meninggal kalian. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Thaqalain ini dua perkara yang penting, ya. Itu dua perkara yang penting. Thaqalain. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an. Yang kedua ahlu baiti, artinya Rasulullah SAW suruh perhatikan Al-Quran dan jangan lupa perhatikan keluargaku. Bahkan Rasulullah SAW mengulang, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk perhatian terhadap keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian perhatian terhadap keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian untuk memperhatikan keluargaku. Dan ini menunjukkan Ahlul Bait punya keistimewaan sampai Rasulullah SAW ingatkan. Ya, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, istri-istri Nabi harus diperhatikan. Karena kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memiliki jasa yang sangat besar kepada kita, maka keluarganya harus kita perhatikan. Dan Nabi ingatkan karena khawatir orang lupa tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga di antara keutamaan keluarga Nabi, ya, adalah seperti hadis tentang salawat Ibrahimiyah. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi
Ya. Kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sini disebutkan secara khusus salawat untuk ahlul bait. Ahlul bait kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan ahlul bait karena mereka disebutkan dalam doa kita bersolawat kepada Nabi. Mereka diiringkan dengan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan perhatian Nabi kepada keluarganya. Kemudian juga di antara keistimewaan ahlul bait dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya tadi sudah kita bacakan juga, innallaha astafa min waladi Ismail Kinana wastafa min Kinana Quraisyan. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memilih dari keturunan Ismail adalah Kinanah. Ya. Kemudian dari Kinanah Allah pilih Quraisy. Dari suku Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah pilih aku. Sini ada Bani Hashim, menunjukkan mereka keluarga atau nasab yang mulia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara keistimewaan ahlul bait juga tadi hadis yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tadi hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya. Tadi yang sudah kita bacakan ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Ya, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minun hatta yuhibbukum lillah wa liqarabati." Ya. "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minun hatta yuhibbukum lillah wa liqarabati." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan denganku, karena kedekatan denganku. Ya. Jadi Nabi ingatkan ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengeluh, ya Rasulullah, orang Quraisy bersikap kasar kepada kita. Nah, ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya ketidaksukaan atau ada orang mengganggu ahlul bait sudah ada sejak dulu ya. Maka Nabi ingatkan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak akan beriman sampai mereka mencintai kalian ahlul bait Bani Hashim ya. Sebagaimana mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan kalian denganku. Secara zahir ya kita tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang punya jasa yang besar, maka mau tidak mau kita hormati keluarganya. Dan Nabi sudah jelaskan, keluarga saya itu ini loh, Bani Hashim, Bani Muttalib, istri-istriku, keluargaku, maka hormati. Ya. Ya, kalau mereka punya kesalahan maka kita tegur dengan cara yang baik atau bagaimana, ya tetap saja mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang keistimewaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sikap para sahabat ya. Seperti perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Qala Abu Bakar, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi." Kata Abu Bakar, ingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau awasi Muhammad dalam keluarganya. Jadi perhatikan keluarganya dengan ingat-ingat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat-ingat Rasulullah, makanya kalian harus perhatian sama keluarganya. Abu Bakar juga pernah berkata kepada Ali ya. Qala Abu Bakar li Ali, la qarabatu Rasul, kata dia, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata dia, la qarabatu Rasulillah ahabbu an asil min qarabati. Ini perkataan yang agung. Kata Abu Bakar, kerabat Rasulullah lebih aku suka untuk aku sambung. Aku lebih suka menyambung kerabat Rasulullah daripada kerabatku sendiri.
Kata Abu Bakar, ya, aku lebih suka menyambung kerabat Rasulullah, keluarga Rasulullah daripada keluargaku sendiri, daripada silaturahmi dengan keluargaku sendiri. Kepada keluargaku sendiri. Kemudian juga perkataan Umar, qala Umar lil Abbas. Umar berkata kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika Al-Abbas, dia berkata, la islamuka yauma aslamta ahabbu ilayya min islamil Khattab, lianna islamaka ahabbu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata dia, Umar, wahai Al-Abbas, kau masuk Islam lebih aku sukai daripada bapakku Al-Khattab masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, aku lebih suka engkau yang masuk Islam daripada bapakku Al-Khattab. Kenapa? Karena Islammu lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Umar, ya lebih baik kamu yang masuk Islam, bapakmu kafir enggak ada masalah, yang penting kamu masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi lebih suka kau masuk Islam. Yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab perhatian terhadap apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya sikap Abu Hurairah kepada Al-Hasan. Abu Hurairah datang kepada Al-Hasan, kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW mencium perutmu. Coba kau buka perutmu, saya ingin lihat di mana waktu itu Nabi mencium. Maka Hasan buka perutnya, maka Abu Hurairah langsung mencium perutnya Al-Hasan. Kenapa? Disitulah Nabi pernah meletakkan bibirnya mencium perut dari cucunya tersebut, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Hurairah memuliakan Al-Hasan dengan mencium perutnya. Dan Abu Hurairah lebih tua daripada Al-Hasan. Kemudian juga sikap Zaid bin Sabit kepada Ibnu Abbas. Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Di antaranya ketika Zaid bin Sabit datang, kemudian datanglah Ibnu Abbas ya, belajar juga kepada Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit seorang alim ya. Ibnu Abbas lebih muda dan dia menghormati Zaid bin Sabit. Maka ketika Zaid bin Sabit mau turun, dia pun mengambilkan tempat pijakan kaki untuk turun untuk memudahkan Ibnu Abbas turun. Maka Zaid menegur, ya Ibnu Ammi Rasul, jangan melakukan itu. Ya apa? Ibnu Abbas, wahai Ibnu Ammi Rasulillah, wahai sepupunya Rasulullah, jangan lakukan itu. Dia sebutkan sepupu Rasulullah. Dia tidak mengatakan ya Ibnu Abbas, enggak. Dia tahu ini sepupunya Nabi, keluarga Nabi. Dia mengatakan, wahai sepupu Nabi, jangan lakukan demikian. Kata Ibnu Abbas, demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap kepada ulama kami, yaitu untuk melayani para ulama. Setelah itu Zaid bin Sabit turun, Zaid bin Sabit mengatakan, mana tanganmu? Kemudian Ibnu Abbas minta tangannya, maka dia pun mencium tangan Nabi. Dia mengatakan, demikianlah aku diperintahkan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara keutamaan-keutamaan Ahlul Bait ya. Taib ikhwan, di antara hak-hak Ahlul Bait yang harus kita perhatikan, di antaranya adalah disyariatkannya bersolawat ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Ahlul Bait sebagaimana dalam salawat Ibrahimiyah ya. Kalau Nabi memang datang secara khusus, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang beriman, bersalawat kepada Nabi dan bertaslimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bersalawat kepada Ahlul Bait maka datang dalam hadis-hadis tadi kita sebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam riwayat yang lain, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Jelas. Salawatlah kepada ya Allah, kepada istrinya dan anak-anaknya. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membuat buku yang sangat indah, judulnya Jala'ul Afham fi fadli salat wa salam ala Muhammad khairil anam, tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku tebal karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian di antara hak Ahlul Bait adalah mencintai mereka karena Rasulullah sallallahu, karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena kekerabatan. Tadi Nabi mengatakan la yu'minun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan juga karena perhatian terhadap hubungan kekerabatan kalian denganku. Jadi kita ingat ya bagaimana jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
kalau ada keluarganya yang mungkin datang kita hormati, kalau punya kesalahan kita tegur dengan cara yang baik. Dan selanjutnya artinya bagaimana bentuk kemuliaan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena dia adalah ahlul bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga bahwasanya mereka berhak mendapatkan khumus seperlima dari ghanimah ya, kalau ada peperangan ada ghanimah maka mereka mendapatkan hak mereka sebagai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti praktek orang-orang Syiah yang mengambil seperlima dari harta pengikut mereka. Ayatnya datang bukan dari uang biasa tapi dari dari hasil ghanimah. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidzil qurba. Dzil qurba maksudnya kerabat. Bukan dari harta potong 1/5 kemudian 20% kasih kepada imam-imam mereka, imam orang Syiah. Ini tidak benar. Kemudian juga mereka tidak boleh dikasih sedekah, dia tidak boleh kasih zakat ya. Ya, ketika ada cucu Nabi ingin mengambil dari sedekah maka Nabi larang. Ini min ausakhin nas. Ini adalah dari kotoran-kotoran manusia. Maksudnya orang keluarkan sedekah dalam rangka untuk membersihkan harta mereka. Ya, makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum mukminin bahwasanya perdagangan kalian dihadiri oleh dosa dan misalnya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyubuhu, maka campurilah harta kalian dengan sedekah. Tugasnya sedekah tersebut untuk membersihkan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dari transaksi dan yang lainnya. Maka disebut dengan ausakh. Itu kotoran-kotoran tidak pantas untuk diambil oleh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena untuk menyempurnakan bersihnya mereka dari hal-hal seperti itu. Di antaranya adalah juga membela mereka. Kalau mereka benar maka kita bela dengan cara yang benar ya. Di antaranya kalau mereka salah maka kita tegur juga, jangan dibiarkan. Dibiarkan. Taib, bagaimana sikap orang-orang terhadap ahlul bait ya? Kan kita jelaskan sikap kelompok-kelompok ahlul bait. Di antaranya adalah yang pertama adalah an-nawasib ya. An-nawasib ini sudah kita singgung, yang kerjanya mengganggu keluarga Nabi, benci kepada Ali dan keturunannya. Tapi sebagaimana sudah kita sebutkan, ini dulu di Damaskus, di Damaskus, namun sudah punah. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian antaranya Al-Khawarij. Al-Khawarij bukan cuma keluarga Nabi ya, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan sahabat ya, dan sahabat. Makanya mereka membunuh Ali. Membunuh Ali ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya ingatkan kembali, orang-orang Syiah menamakan kita Nawasib. Ya, orang Syiah menamakan Ahlus Sunnah dengan Nawasib. Kita dianggap benci kepada Ahlul Bait. Kita dianggap benci kepada Ahlul Bait. Kemudian Syiah maka mereka berlebihan kepada Ahlul Bait ya. Berlebihan kepada Ahlul Bait. Nanti akan kita bacakan di antaranya tentang perkataan orang Syiah. Kemudian Ahlus Sunnah menghormati mereka, menghormati Ahlul Bait tanpa ekstrim ya, tanpa ekstrim. Meyakini Ahlul Bait tidak maksum kecuali Nabi SAW. Artinya mereka juga ada yang baik, mereka juga ada yang kafir, mereka juga ada yang pelaku maksiat ya. Berbagai macam model Ahlul Bait. Kemudian berwala ya. Berloyal kepada mereka jika mereka beriman.
menasihati mereka jika salah, ya, dan lain-lain ya. Dan hak-hak tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Adapun Syiah, maka saya bacakan di antara pernyataan orang Syiah tentang Ahlul Bait, tentang khususnya kepada imam-imam mereka. Ya, di antara sikap mereka adalah berlebihan kepada para imam 12. Berlebihan kepada 12 imam. Dalam kitab mereka Al-Kafi Al-Kulaini, salah satu seperti Sahih Bukhari-nya orang Islam lah. Mereka bikin bab, saya bacakan ya. Bab annal a'immata ya'lamuna ilma makana wa ma yakun. Para imam-imam mereka yang 12 itu mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang. Mereka tahu semua ilmu yang telah lalu maupun akan, berlebih-lebihan ya. Kemudian juga wa annahu la yakhfa alaihim syai'un, dan tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Ini kalau kita ganti dengan Allah lebih cocok. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata mereka. Semuanya mereka tahu. Kemudian juga mereka bikin bab annal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya'i war rusul. Para imam-imam kita mengetahui seluruh ilmu yang telah diberikan kepada para malaikat, telah diberikan kepada para rasul, telah diberikan kepada para nabi. Imam-imam kita yang 12 tahu semua ilmu-ilmu tersebut. Imam 12 maksudnya Ali, kemudian Hasan, Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq, kemudian Musa Al-Kadhim, dan terusnya sampai imam yang ke-12 ya, yang sembunyi di Sirdab. Katanya imam mereka ini punya ilmu, seluruh ilmu malaikat dia tahu, mereka tahu. Seluruh ilmu para rasul, para nabi mereka juga tahu. Kemudian juga di antara pernyataan mereka bahwasanya para imam adalah khulafaullah, khalifahnya Allah di atas muka bumi. Wa abwabuhu allati minha yu'ta, kalau ingin ketemu Allah lewat pintu mereka karena mereka khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-imma indahum jami'ul kutub allati nazalat, bahwasanya seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, ada pada imam-imam. Al-Quran, mereka semua punya kitab-kitab. Mungkin nabi-nabi terdahulu juga mereka punya kitab tersebut. Ini jelas ngawur ya. Kemudian yang paling menakjubkan, mereka tahu kapan mereka meninggal dunia. Ya'lamuna mata yamutun, mereka tahu kapan mereka meninggal dunia. Wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyarin minhum, dan mereka tidak bakalan mati kecuali kalau mereka ingin mati. Mereka tidak bakalan mati kecuali mereka ingin mati. Dan ini kelazimannya parah. Kelazimannya Hasan meninggal diracuni, berarti Hasan milih diracun, bunuh diri dong. Ya. Hasan radhiyallahu anhu meninggal kan diracun. Ya. Padahal kata mereka para imam kalau mati mereka yang milih. Berarti dia milih diracun, berarti bunuh diri. Husain memilih untuk dibunuh, tahu ke Karbala dia bakalan mati karena mereka bilang para imam tahu kapan mereka mati dan mereka mati atas keinginan mereka. Itulah Husain yang pergi ke Karbala, tahu akan dibunuh menurut keyakinan mereka. Berarti dia telah bunuh diri. Mereka meyakini para imam adalah maksum ya. Ini juga tidak benar. Kemudian ini tentunya tidak benar, maka harus diluruskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga Ahlul Bait ya, keyakinan sendiri tentang Ahlul Bait ya. Keyakinan yang salah, keyakinan Ahlul Bait yang salah tentang diri mereka. Sebagian ya, tidak semua. Sebagian Ahlul Bait tentang diri mereka. Seperti apa? Ya, sebagian mereka, tidak semua ya. Ini saya dapat info dari mereka juga yang sudah mengenal sunnah. Meyakini pasti masuk surga. Ingat ya, tidak semua mereka ya. Ya, ini tidak benar. Kemudian misalnya ujub dengan nasab mereka. Ini diingatkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tidak boleh ujub dengan nasab kalian. Kalian Ahlul Bait tidak boleh ujub ya. Contohilah nenek moyang kalian yang tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berbahagia memiliki nasab yang terbaik, nasab sampai kepada Nabi atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh ujub ya. Kemudian misalnya haram menikahkan laki-laki non Ahlul Bait kepada wanita Ahlul Bait syarifah. Ini sempat kemarin beredar video mengatakan barang siapa menikah dengan wanita
Ahlul Bait, padahal dia bukan Ahlul Bait, maka tidak akan diampuni atau bagaimana, mengerikan ya. Sampai dia mengembalikan keperawanan wanita Ahlul Bait tersebut yang berlebihan, tidak benar ya. Bagaimana Nabi SAW menikahkan putri-putrinya juga dengan selain Ahlul Bait. Lihatlah bagaimana Ummu Kulthum dan Ruqayyah menikah dengan Utsman. Utsman bukan Ahlul Bait. Kemudian Ruqayyah meninggal menikah dengan Ummul Kulthum. Ummul Kulthum juga bukan Ahlul Bait ya. Kemudian juga misalnya Fatimah menikahkan putri mereka Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga bukan Ahlul Bait ya. Jadi tidak benar, ini di antara hal-hal yang tidak benar ya. Kemudian apalagi kalau parah meyakini maksum ya. Ini terkadang keyakinan salah, bukan mereka tapi keyakinan masyarakat ya. Keyakinan masyarakat pada mereka. Ya, sebagian, tentunya tidak semua ya, sebagian. Kalau sudah keturunan Nabi maka pasti benar atau tidak benar. Kita tahu bahwasanya para keturunan Nabi bermacam-macam. Saya ingatkan. Ada di antara mereka yang Ahlus Sunnah, ada di antara mereka yang Syiah. Ya. Ada di antara mereka yang Sufi ya, ada di antara mereka pelaku maksiat ya. Kalau kita mau sebut contohnya banyak ya. Baik di Indonesia maupun di luar negeri ya banyak ya. Jadi mereka bermacam-macam dan tidak ada jaminan keturunan Nabi pasti baik, tidak ada ya. Tidak ada. Makanya saya sering sampaikan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam punya keturunan 12 namanya Bani Israel. Apakah semua Bani Israel keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim luar biasa? Apakah mereka baik? Enggak juga. Banyak yang jadi Yahudi brengsek sekarang keturunan Nabi Yakub bin Ibrahim, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, keturunan Nabi. Kakek mereka Nabi 3 berturut-turut. Ya, ternyata mereka banyak yang brengsek sekarang jadi Yahudi kurang ajar. Sama keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, keturunannya di antaranya Quraisy. Dan Quraisy banyak yang brengsek kurang ajar ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Quraisy ya. Itu semua Quraisy ya. Tidak semua keturunan Nabi berarti lurus ya. Tidak mesti demikian. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam punya anak kafir ya, punya anak kafir ya. Ya, maka tidak ada, dan itu adalah syubhatnya orang Syiah yang mengatakan kalau Nabi atasnya pasti baik, bawahnya pasti baik. Itu enggak benar. Dan itu dibantah oleh Ar-Razi. Ar-Razi mengatakan bahwa inilah akidah orang Syiah yang mengatakan bahwa Nabi itu atasnya baik dan bawahnya pasti baik. Tidak ada jaminan demikian. Yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat kita berbuat baik kepada Ahlul Bait, pertama jika dia muslim, yang kedua nasabnya benar, karena banyak orang ngaku-ngaku di zaman dulu banyak ngaku merupakan keturunan Nabi SAW padahal tidak benar ya, dan mengaku-ngaku bernasab kepada suatu kabilah padahal tidak benar, dosa besar ya. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Silakan siapkan kaplingnya di neraka. Dosa besar ya. Dosa besar ngaku keturunan, jangankan keturunan Nabi, ngaku keturunan saya dari suku ini padahal bukan, dosa besar. Apalagi keturunan Rasulullah SAW yang dibalik pengakuannya tersebut ada konsekuensi bagi kita umat Islam. Kalau tidak benar maka ini merupakan dosa besar. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa disampaikan, kalau bisa mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.